siapa yang maksudnya ulama, supaya kita melihat apakah ulama-ulama yang baru dikukuhkan termasuk dalam arti ulama hasil simposium yang ada di Dr. Yusuf lebih 20 tahun lalu. Alim, isim fa'il, orang yang berilmu. Allah tidak menyebutkan apa ilmunya, yang penting ilmu, tentu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, setelah berilmu, ajarkan ilmu yang dia tahu. Setelah ujian PhD Filosofi Doktor dari Jamiah Millia Islamiyah New Delhi, saya dipesankan oleh Prof. Ziaul Hasan An-Nadam, hasbalah sudah selesai pendidikan, tak ada lagi kuliah di atas ini. Pulanglah ke negerimu, permintaanku satu aja, jangan tanyakan lagi pada orang awam kenapa tidak belajar, tapi coba tanyakan pada orang alim kenapa malas mengajar. Jangan tanyakan lagi pada mahasiswa kenapa malas kuliah, tapi coba tanyakan pada doktor dan profesor kenapa malas memberikan kuliah. Itulah dia, itulah tugas ulama itu. Tugas alim yang pertama, mengajarkan ilmu. Karena kita lihat sekarang jembatan yang hampir putus, bukan jembatan layang, tapi jembatan hati. Jembatan hati di antara orang yang memiliki dan tidak memiliki. Jembatan hati antara orang yang berilmu dan orang awam. Jembatan hati di antara yang di atas dan di bawah. Inilah yang paling sulit untuk dibangun. Karena Pak Amir memang orang masyarakat seorang wali kota, saya yakin akan terjalin hubungan yang sangat erat. Jembatan antara kantor wali kota dengan kantor Majlis Ulama Binjai. Yang kedua, apa tugas alim setelah dia mengajarkan? Mengamalkan ilmu. Kajian, mengamalkan ilmu. Kenapa? Lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Sikap seseorang lebih besar pengaruhnya daripada ucapan seorang. 100 kali seorang ustaz memberikan ceramah bagus, sekali buat salah hilang yang 100 itu. Itu kita lihat, mengamalkan ilmu. Yang ketiga, kata Al-Quran tadi, khasyatillah, ulama yang takut kepada Allah. Sekarang banyak orang tak takut, Tuhan pun tak takut ya. Sudah dilanggar sumpah, kan belum sumpah dengan nama Tuhan, dilanggar lagi, kan Tuhan pun tak takut, apalagi sama ketua MUI. Tapi yang keempat yang paling payah, ulama itu harus mendapat pengakuan dari masyarakat. Itu dia. Untuk mendapat pengakuan dari masyarakat, itu yang payah. Bukti masyarakat telah mengakuinya, maka dipilih Dr. Jamil untuk periode yang ketiga. Luar biasa. Pak Jokowi aja minta ketiga pun tak dikasih, Pak Jamil dikasih. Luar biasa. Inilah dia ulama. Yarithuni wa yarithu man ali Yaquba waj'alhu rabbi radiyah. Mungkin Binjai akan yarisu Abdul Halim Hasan. Ulama terkenal tu. Banyak ulama-ulama yang akan mewarisi. Ini tantangan. Saya menjadi saksi 2 periode Pak Jamil. Sering saya kalau puasa ceramah di depan kantor MUI itu, banyak yang telah dihasilkan. Yang paling menonjol karena saya pencinta buku, perpustakaan Majlis Ulama kalah dengan pusaka MUI Medan. Nah, pusaka MUI Binjai jauh lebih teratur. Itu. Bapak Ibu perhatian yang berbahagia, tadi sudah dilantik dan sudah berhasil 2 periode, dan banyak di periode yang pertama itu lanjutkan lagi. Tapi pesan saya, kita jangan senang dan bahagia dengan nikmat yang sudah kita dapat, tapi harus resah menghadapi tantangan ke depan. Kita harus resah menghadapi tantangan. Tadi banyak saya lihat seksi-seksi, komisi-komisi, tapi saya melihat Pak Dr. Jamil lebih banyak mengarahkan kepada pendidikan. Apa pendidikannya? Kata ulama. Maka sebelum saya pergi kemari, saya catat apa maksud.
apapun pendidikan, apakah pendidikan eksak, pendidikan sosial, pendidikan keulamaan, hasil pembahasan para ilmuwan akhir-akhir ini, semua pendidikan di abad ke-21 ada 3 proyeksi. 3 proyeksi pendidikan abad 21. 3 proyeksi itu, yang pertama karakter, kedua kompetensi, ketiga literasi. Apa karakter? Selama ini kalau kita bahas karakter, terbahas kita hanya pada sifat-sifat Nabi, iman, takwa, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Tapi orang lupa memikirkan karakter kinerja. Tadi karakter moral, karakter kerja orang lupa. Pada Rasul mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqina. Allah sangat senang bila seseorang bekerja dengan penuh ketekunan. Kalau saya lama setelah menamatkan pendidikan dulu di Tripoli, Libya, ditempatkan oleh World Islamic Society di beberapa negara Eropah, saya paling marah. Banyak tulisan mengatakan bangsa Indonesia bangsa yang lemah etos kerjanya. Marah kali saya. Kenapa saya lihat ibu tukang jamu keluar rumah jam 8 pagi, pulang jam 10 malam, berarti 14 jam kerjanya. Tapi waktu saya pulang ke Aceh, ke negeri saya lihat yang dibilang oleh orang Eropah betul rupanya. Ini jadi saksi Dr. Iman Johari. Saya dulu lebih 20 tahun penceramah tetap di Exxon Mobil Wheel dan PT Aru. Sekali pas giliran ceramah di Mobil Wheel Sukun, acara pagi saya tidak bisa pulang, pesawat dah penuh pulang ke Medan. Dibilang sama BDI, Badan Dakwah, Ustaz, sorry ya, boleh. Tapi dengan syarat turun di Polonia langsung diantar saya ke Pasca Usul Sambung Ajar. Acara breakfast, sarapan pagi, dulu datanglah orang Amerika pakai training dia Pak. Lari-lari pagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenal sama saya? Tidak. Saya masuk Islam 2 tahun lalu. Ustaz yang Islamkan di musala sana. Alhamdulillah. Ayo jalan-jalan. Saya pakai kain sarung Pak. Dia training. Dia macam orang Aceh, macam ketemu juga pakai kain sarung. Untung waktu lari-lari pagi tak jatuh kain sarung. Sampailah di satu pematang sawah, ada orang Aceh duduk bersandar di pokok pinang tengah sawah. Dia menghisap udang garam. Tapi yang saya salut dia sama lembunya. Tidur lembunya menunggu bosnya siap merokok. Betapa loyalnya lembu Aceh sama atasannya. Jarang ada pegawai negeri di kantor Pemku begitu. Terjadilah dialog yang menarik antara orang Eropah ini dengan orang Aceh yang sedang merokok udang garam. Pak, ini baru jam 10 Pak. Bapak kok cepat kali istirahat. Orang Aceh jawab, apa istirahat mulai pun belum. Ini insinyur minyak di Amerika itu terkejut. Ya, aku jam 7 pagi masuk sumur bor. Ini belum. Kata orang Amerika ini, Pak, kalau Bapak rajin sikit, mungkin produksi padi Bapak bagus. Kalau bagus kenapa? Bapak kan bisa santai nanti waktu tua. Kamu nunggu santai udah tua, aku sekarang udah santai. Mau apa kau kata? Padahal dia alumni pesantren, kalah insur Amerika. Ini gambaran etos kerja yang saya karakternya pada kinerja. Waktu sampai saya di airport mau pulang ke Medan, turun pesawat almarhum Abang Dr. Insur Imaduddin, orang Tanjung Pura. Dia diundang untuk ceramah di PT Aru. Saya ceritakan Bang Iman, Bang, ada ceramah menarik, dialog menarik orang Aceh sama Insur Amerika. Kalah orang Amerika. Kamu pernah ke Tanjung Pura kan? Tidak. Lewat sering. Apa yang kamu lihat? Yang saya lihat Tanjung Pura itu kan sering ada dodol. Kamu pernah lihat enggak cangkul orang Tanjung Pura? Enggak.
itulah cangkul paling panjang di dunia. Karena mereka suka mencangkul di jendela, malas turun ke bawah. Saya berpikir rupanya orang Manu lebih parah dari orang Aceh ini. Kalau sempatlah kawin sama orang Aceh, sama orang Tanjung Pura, macam mana nasib anaknya itu dulu? Inilah yang jangan ada pada karakter kinerja di Majelis Ulama. Maka tadi sudah dikatakan agar ada kerja Dewan Pertimbangan harus ditambah 1 meja lagi, kata Fatwa Maratua Semanjunta. Ini yang pertama. Tapi ada unsur kedua dalam mengolah pendidikan di lembaga Pegadaian Ulama ini, kompetensi. Apa kompetensi ini? Dimulai berpikir kritis. Itu dalam hal-hal ayat-ayat yang bukan muhkamah bisa kita berpikir kritis. Kemudian kita harus kreatif, kita harus komunikatif dan kolaboratif. 4 unsur ini sangat dibutuhkan dalam mengolah kader-kader ulama di Binjai. Ada unsur yang penting lagi, literasi. Literasi diartikan membaca, bacaan terbukaannya. Saya sering katakan mungkin untuk tingkat-tingkat aliyah masih bisalah membaca dalam bentuk tilawah, tetapi qiraah tak cukup. Dr. Harbutli, kawan almarhum Prof. Siapa nama dia ini Ciputat, Harun Nasution. Pada waktu dia mengajarkan saya di Institut Islamic Study Kairo, dia katakan qiraah artinya membaca yang tersirat. Dalam bahasa akademis itulah penelitian. Maka dibutuhkan penelitian pemikiran para ulama yang ada di Langkat dan Binjai. Ini tugas daripada mahasiswa di kader ulama. Macam mana pemikiran Abdul Halim Hasan, macam mana pemikiran ulama-ulama, macam mana kakak kelas 1 di Sadadi termasuk di Binjai ini, ulama-ulama dahulu. Ini dibutuhkan qiraah. Qiraah membaca dengan berbagai macam dialek. Pada waktu saya belajar ilmu Al-Quran, guru saya di Mesir mengatakan di waktu Rasulullah SAW membaca surat Ikhlas, Allahu Ahad, Allahu Samad, walam yakul lahu kufuwan ahad, banyak suku-suku di Arab mengatakan, Muhammad itu dialek suku Quraisy. Kami bukan begitu cara membaca. Macam mana? Walam yakul lahu kufuwan ahad, bukan kufuwan. Datang suku lain, walam yakul lahu kifahad, 7 kelompok mempertaruhkan ke-7 harus diakui oleh Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad lihat apapun yang dibaca belum berubah artinya, akhirnya diakui oleh Nabi Muhammad. Ke-7 bacaan lahirlah qiraah yang 7. Ini saya yakin di Binjai banyak pemikiran-pemikiran. Pemikiran di Muhammadiyah berbeda, pemikiran di Wasliyah berbeda, NU macam mana sama mengganggu qiraah tadi. Inilah yang pertama kita lihat dalam bentuk literasi. Yang pertama adalah dalam bentuk bukan sekedar keterbukaan tapi membaca. Pada masa dahulu pendidikan kita menilai anak didik yang pandai, yang mirip menjawab seperti keterangan guru. Tapi saya yakin seluruh bukan lagi itu yang diminta orang. Dikasih kertas kosong, coba anda tulis. Mana mungkin anda bisa tulis kalau tidak membaca. Bangsa Indonesia termasuk bangsa paling baik membaca. Tapi yang dibaca bukan buku di perpustakaan MUI, tapi yang dibaca WhatsApp. Ini yang paling banyak dibaca. Ini literasi banyak sekali. Literasi kaitan dengan budaya sosial, berkaitan dengan keuangan, literasi berkaitan dengan teknologi. 3 proyeksi inilah yang dipersiapkan tahun depan. Saya yakin kalau saya sampaikan pada MUI Binjai tak sulit dipahami. Kenapa? Ketua umumnya seorang rektor dan akademisi. Tapi kalau saya sampaikan kepada MUI Sipiongut dan Pangkalan Dodek mungkin payah memahaminya. Bapak Ibu perhatian yang berbahagia, hari ini kita sudah melihat macam mana pengukuhan yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota. Saya yakin jembatan hati akan terbangun dengan sangat cepat. Sangat
cepat di antara mana? Antara ulama dan umara yang disampaikan oleh Pak Maratua tadi. Tidak lama lagi Ramadan akan sampai. Tentu kebiasaan Majlis Ulama Binjai, tentu ada acara muzakarah ilmiah itu akan diteruskan. Kenapa? Untuk menyampaikan pemahaman-pemahaman yang kritis dan yang objektif yang memberikan manfaat, sehingga lahirlah masyarakat ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini yang disampaikan tadi. Ini sudah lebih diceramah Pak Maratua. Jangan banyak dosa, sapadakan demikian ajalah. Nanti kalau lebih ketua MUI macam mana? Bapak Ibu pelatihan yang berbahagia, kami mengucapkan selamat pada yang telah dilantik, yang telah dikukuhkan. Semoga Majlis Ulama Binjai ini menjadi qurrata ayun bagi masyarakat Binjai yang berbahagia. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.